Saya ingin membela Pak Firly. Waduh. Ternyata Pak BW selama ini bela Pak Firly, baru saya paham. Gimana Pak BW? Rasa kemanusiaan saya terganggu. Gawat. Nah, kalau ini dah. Pimpinan lain punya ajudan satu aja 15. Oh iya sih. Atau banyak begitu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini saya ditemani oleh Pak BW dan Mas Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yudi, Pak BW? Namanya aja keren, Mas. Yudi Harapan. Iya. Harahap, ya kan? Salam anti korupsi. Wah, dahsyat. Tapi ngomong anti korupsi, Yud, ini kan kita ngomongin soal Firly dulu. Waduh. Ketua KPK yang berbuat korupsi. Ya. Dan ya mungkin sejarah kan. Tapi yang menarik, saya mulai dari satu hal dulu nih. Ya, apa tuh Bang? Yang besar, big global, ya, atau yang teknik tapi menusuk? Wah. Dua-duanya. Dua-duanya, siap. Kita berapa kali bicara soal teknis perkaranya. Ya. Tapi yang menarik ini, saya justru melihat kok pimpinan KPK ada perubahan sikap nih. Loh, tuh. Kemarin pimpinan KPK kan terang-terangan tuh, kita akan membela Firly. Ya. Ada praduga tak bersalah. Nggak mau minta maaf. Kita nggak malu, kita nggak mau minta maaf, ya. gitu kan. Sekarang kok berubah? Ya. Berubah bahwa sekarang katanya tidak ada pendampingan. Ya. Tidak diberikan akses masuk di kantor KPK. Sebelumnya praduga tak bersalah biar masuk di KPK gitu. Ya. Terus kira-kira gimana tuh ya ceritanya? Ya memang angin kan sering berubah-ubah. Waduh, jadi apalagi angin buritan. Itulah, makanya hati-hati kalau kita masuk angin. Ya. Bisa dikerokin gitu. Ya, saya pikir begini Bang ya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kan ada hukum positif gitu kan. Tapi juga ada hukum yang tidak tertulis. Waduh, apa itu ketika sebelumnya kan ya Pak Firly masih ketua KPK. Walaupun selalu didengung-dengungkan kolektif kolegial, tapi kan ada perbedaan jauh lah antara ketua dan wakil ketua gitu kan. Nah, kalau misalnya ketua kan tanda tangan dan sebagainya gitu kan. Kemudian gaji juga beda gitu kan. Jadi dari situ aja udah aunya beda gitu kan. Nah kemudian ketika kemarin ya, ketika kasus ini berembus gitu kan, kita lihat bagaimana kan Pak Firly menyampaikan ada serangan balik dari koruptor. Ya kan. Itu susah diterima akal itu. Itulah yang kemudian yang saya katakan Bang, bahwa ya kalau lu mengatakan ada serangan balik dari koruptor, pembuktian dong. Kan buktinya apa? Bukan hanya peluru hampa. Ya kan? Jedar, pelurunya nggak ada. Gitu. Nah, ya, kemudian sejarah sudah membuktikan. Baik Cicak Buaya Jilid 1, 2, 3, KPK mampu untuk membuktikan. Contoh ketika kriminalisasi yang pertama kali Bang, sampai dukungan masyarakat penuh 1 juta Facebooker, kita tahu ya waktu itu zamannya Facebook Bang, FB singkatannya FB, sama kayak Pak Firly, FB juga gitu ya. Apa namanya? Kita lihat bagaimana KPK membuktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana ada rekaman-rekaman hasil penyadapan yang diminta dibuka di sidang MK. Di situ bagaimana ada percakapan beberapa orang, ya tentu tinggal googling aja ya. Kalau jelasin malah 3 jam podcastnya gitu ya. Artinya di situ terbukti memang ada upaya kriminalisasi, ada upaya serangan balik. Tanya lawyernya dong. Iya. Bapak saksi bisu atau saksi apa nih? Lawyer. Saksi bicara, lawyer bicara. Nah, kemudian dari situ, ya sekarang kan nyata nggak mau membuktikan. Akhirnya kan tersangka lah. Ya, ketika tersangka ternyata kan masih kuat. Kepres saat itu belum bisa langsung dikeluarkan. Walaupun secara logika Bang, ketika orang udah tersangka, pimpinan KPK udah jelas. Yang mau ada kepresnya mau tidak, ketika diumumkan tersangka harusnya calling down dulu. Tapi kan tidak. Gitu. Kerja, memimpin ekspos, masih bisa kerja, infonya memimpin ekspos, memimpin kegiatan dan sebagainya. Itu yang kemudian dilihat oleh pimpinan lain, saya lihat mungkin, wah apa nih orang hebat banget, kuat banget, sakti banget, gitu kan? Oh iya betul juga ya. Sehingga kemudian, tentu ada pembelaan dari yang lain kan. Saya nggak tahu untuk membuktikan apa nih. Kenapa harus membelanya gitu banget sih? Ya pertama sampai harus kompres penyikapan KPK terhadap penetapan tersangka Pak Firly.
ngeri kali judulnya gitu kan. Ini mau apa? Saya waktu itu berpikir, wah apa ini pimpinan KPK mau ngadu gitu kan? Padahal ini penegakan murni gitu kan? Gitu. Wah sampai kemudian Pak Alex Kompes kan, yang tentu dikecam oleh masyarakat kan, nggak minta maaf, kemudian sebagainya. Lah, artinya sebenarnya apa sih? Dan kemudian tapi kan nyata ketika dari istana mengatakan sedang diproses, kan? Pertama nanti suratnya pemberhentian Pak Firly sebagai ketua dan mengangkat dari antara 4 itu menjadi satu menjadi ketua. Wah, itu angin berubah gitu kan. Termasuk kita lihat Pak Nurul Gufron tiba-tiba mengatakan bahwa minta maaf beliau kan. Ini memang istilahnya memalukan dan lain sebagainya, yang artinya Pak Alex kan kompesnya adalah kompes lembaga. Kemudian bisa dibantah oleh Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron dulu kan. Pak Nurul Gufron dulu gitu. Kalau Pak Nawawi nanti di belakang Bang. Artinya emang Pak Nawawi kan kita tahu sedikit bicara ke publik lah. Nah, ketika ada perbedaan ini, akhirnya alhamdulillah Kepres turun. Ketika Kepres turun tidak ada lagi alasan pemaaf atau alasan-alasan yang dirasionalisasi bahwa bisa karena Kepres turun, dan di situ yang paling penting adalah mengangkat Pak Nawawi. Ya memang banyak yang mengatakan, Bang, gimana Pak Nawawi? Ya kan? Dukung nggak Bang? Gitu. Ya banyak yang mengatakan, Bang, udah harusnya ganti semua. Memang kalau mau ideal seperti itu, tapi kita rasional. Bagaimana yang terjadi saat ini gitu ya, bahwa memang pilihannya 4 orang itu yang tersisa. Ya, walaupun tapi teman-teman aktivis yang mengatakan ganti semua, ya itu nggak masalah menurut saya gitu ya. Tapi kan menurut saya sekarang ini udah ada presiden akan memilih 4. Ya di antara 4 ini, ya saya pikir Bang, ya terlepas dari apapun permasalahan di masa lalu, ya saya pikir Pak Nawawi yang terbaik lah di antara yang terbaik di antara permasalahan 4 pimpinan ini gitu. Kita lihat waktu TPK dia diam aja. Iya, diam aja. Betul. Kita lihat pertama dari sisi misalnya Pak Nurul Gufron pernah menggugat dan berhasil di MK terkait perpanjangan. Itu kan jadi antipati masyarakat juga. Kalau dia yang maju, kan sekarang yang paling penting bagi KPK adalah mendapat kepercayaan lagi. Itu yang paling penting. Mendapat kepercayaan tidak akan bisa dilakukan orang-orang pernah mendapat antipati publik. Itu Bang. Kemudian yang kedua, Pak Alex, ya baru ke sebelumnya, ya kan, Kompes, yang publik kaget, kok nggak mau minta maaf, nggak mau ini dan sebagainya, alasan waktu kan, dengan tentara juga dia nutupin tersangka padahal belum. Betul, itu juga adalah kontroversi dia, nggak mungkin jadi ketua sementara. Kalau Pak Tanak? Pak Tanak kan baru saja selesai hasil sidang etik, walaupun dia bebas, gitu kan. Tapi kan masyarakat pernah lihat tuh, ini baru menjabat menggantikan Bu Lili yang bermasalah etik, tiba-tiba terlibat masalah etik dilaporkan, gitu kan. Kemudian tidak mau menyerahkan handphonenya, gitu kan, menghapus percakapan dalam komunikasi, ya walaupun bebas, tapi kan itu antipati. Catatannya ada ya. Catatannya ada di masyarakat. Nah, yang keempat, ya Pak Nawawi, kita tahu memang pertama dia pendiam, gitu kan Bang ya. Emang hakim Bang, hakim memang karakternya arif ya. Jadi memang dia hanya membaca-baca aja gitu ya. Kemudian yang kedua, dia itu saya tidak sosok yang jauh dari kontroversi lah. Kan nggak ada kontroversi dia kelihatan Bang, ya kan? Yang misalnya apa ngapain gitu kan. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana dia itu Bang ya. Berapa kali di media berani berbeda pendapat lah dengan Pak Firly, ya kan kita lihat Wamenso gitu ya. Ya, Wamenso mengatakan Wamenso gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan baliho-baliho yang bertebaran, terkait dengan copres-capres gitu ya. Nah, di situ ya kita bisa melihat bahwa ya ini ada sosok yang mungkin, tapi karena dia masih mungkin kalah AU ya, wakil ketua gitu, mungkin dia lebih baik memilih diam. Nah, sekarang ya dia menjadi ketua sementara, dan kemudian saya lihat terjadi perubahan yang sebenarnya gini Bang, membangun kepercayaan KPK itu kan nggak harus yang besar-besar Bang. Ingat loh Bang, ada 2 hal yang kita lakukan saat itu terkait dengan membangun kepercayaan KPK, dan itu nggak membutuhkan waktu yang nggak sebentar ya, lama. Pertama dari hal yang kecil sebenarnya Bang, dari air putih nggak diminum, ya pulang nggak dijemput, ketika ini datang nggak diantar, pulang nggak diantar, gitu kan, kayak jelangkung gitu kan. Kita seperti itu Pak Bebe, nggak menerima honor. Artinya, ini orang KPK istilahnya
kayak ada kutip ya, seperti ada. Tapi sekarang aturannya kan boleh. Ya, tapi ya kita ngomongin dulu Bang. Artinya dibangun itu tadi pertama dari karakter, value, habit. Kemudian kedua menangani kasus, kayak beliau ini kan. Artinya dengan menangani kasus-kasus, kepercayaan itu publik kan nggak perlu. Kita KPK nggak pernah melihara buzzer, ya kan Bang? Nah, kemudian makanya saya lihat ketika kemarin KPK ya ada dua hal yang dilakukan. Pertama ya berbalik, berbalik ya. Artinya ketika mereka tidak melindungi Pak Firly, artinya kepercayaan masyarakat tinggi. Dan tanda kutip ya, karena memang membutuhkan waktu yang banyak lama ya, tapi mulai tumbuh lah Bang. Artinya kepercayaan masyarakat mulai tumbuh gitu ya, bahwa ini Pak Nawawi sosok yang nggak jarang kontroversi. Kemudian yang kedua udah mulai memisahkan ya antara Pak Firly dan KPK. Ini menarik Bang, Bang Ridwan. Kita lihat pertama bantuan hukum. Bayangkan ketika kemarin konversi Pak Ali mengatakan akan memberikan bantuan hukum. Apa dasarnya? Nggak ada Bang di PP. Makanya saya teriak keras kan, nggak ada di PP dikatakan bahwa memberi bantuan hukum terkait dengan tupoksi dan kewenangannya. Misalnya di praper Bang, atau digugat perdata, ya kan? Atau dikriminalisasi, ya kan? Artinya nggak bisa lah. Kemudian juga terkait dengan akses Bang. Bagaimana KPK akhirnya karena sebelumnya ada kontroversi dia masih mimpin ini rapat ekspos dan sebagainya gitu kan, seperti yang ada di media, makanya udah putus sayang sekali. Padahal idealnya Bang ya, walaupun ini ya kan dia non aktif Bang, non aktif itu kan pekerjaan, ya kan Bang, artinya sebenarnya kan nggak masalah di kantor tersebut, tapi kan benar-benar ditutup ini sekarang. Benar-benar ditutup. Kenapa? Karena untuk tadi membangun percaya masyarakat saya pikir. Udah pokoknya Firly nggak ini. Walaupun sebenarnya ada permasalahan lagi terkait dengan misalnya gaji gitu kan. Seperti apa. Tapi kemudian ya terakhir Bang ya. Dengan tadi kita bisa melihat bagaimana selama Pak Nawawi ini ya sudah ada beberapa tersangka lah yang ditahan ya. Artinya memang kita kan berharap waktu itu kan Pak Nawawi ini sebenarnya hanya masa transisi Bang. Kalaupun ada paling lama dia setahun ya, paling lama ya Bang, kalaupun jadi ketua sementara gitu kan, sebelum nanti tahun depan diganti gitu ya, mereka yang bisa yang periode ini atau depan 3 minggu lagi. Atau 3 minggu lagi bisa, tapi setidaknya itu artinya sekarang ini ya Pak Firly kalau memang terkena kasus, ya dia sudah jangan menjadikan KPK tameng lagi. Itu kan? Kebangetan. Nah, kemudian udah berbuatnya pakai nama KPK, kewenangan KPK yang dikhianati. Itulah Bang. Namengin KPK lagi, sembunyi dalam KPK. Betul. Pak BW kalau melihat ini Pak BW tadi yang Yudi bilang soal saya menyimak Yudi. Saya diam, saya menyimak. Soal beralihnya sikap pimpinan yang ada sekarang. Yang tadinya pro ke Firly sekarang sudah kelihatannya malah berbalik. Terus yang kedua, pandangan Pak BW gimana soal tadi, apakah mestinya masih diberi akses ke KPK? Karena dia masih dapat gaji kan, dan bantuan hukum Pak BW. Gimana Pak BW? Saya perlu mengoreksi beberapa pernyataannya Yudi. Waduh, gawat loh. Pakai Tipex, Stabilo, pertama apa dirobek? Posisi Pak Alex lagi, Pak Nawawi. Kamu bilang hakim, jadi banyak diam. Jadi hakim harus diam. Sama bilang, ada hakim yang tidak diam. Banyak bertanya malah. Hakim garis. Hakim garis ya. Bang, itu keluar mana Bang? Hakim garis nggak diam. Lari-lari ya. Offsetnya nggak tahu. Iya. Saya baru kali ini saya kenal Bapak 10 tahun lebih. Baru kali ini saya ketawa terbahak-bahak lah. Siap. Terus yang jauh lebih penting ya nih, dua pertanyaan Mas Novel itu kan yang penting. Seseorang mempunyai otoritas bukan karena dia menjalankan tugas dan kewajibannya, tapi dia ada kewenangan di otoritas itu. Dan yang sekarang dipersoalkan adalah Firly menyalahgunakan kewenangan atas tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jadi kalau dia tetap melekat hak-hak dan kewajibannya, dan situ ada kewenangan, maka kemudian dia punya potensi menyalahgunakan lagi. Betul. Itu satu umum. Tapi sekarang setelah dia dilucuti, ada persoalan kedua muncul. Sebagai pimpinan dia masih punya pengaruh. Apalagi kalau kita meyakini modus operandi korupsi itu well organized. Jadi siapa yang kaki tangannya lah. Ada potensi
penggunaan orang-orang yang masih punya beavers ya, punya hubungan erat, punya hubungan erat dan affiliated gitu, yang favoritism itu juga harus diinikan, harus diperhatikan. Nah itu sebabnya memutus secara absolut seluruh akses itu dimaksudkan supaya dia tidak menggunakan pengaruhnya yang bisa menyebabkan, karena itu di situnya yang jadi soal itu. Apalagi di sebagian orang-orang di KPK ada isu integritas yang bermasalah. Betul. Dan kalau kemudian itu bertemu antara capital dan near integrity, itu kan bisa terjadi macam-macam. Jadi itu sebabnya harus ada zero tolerance untuk menutup secara absolut seluruh akses yang memungkinkan bisa terjadinya potensi macam-macam. Itu bagian pertama harus seperti itu. Nah sekarang kalau ada perubahan sikap pimpinan KPK yang lainnya selain Firly. Kalau pimpinan KPK itu cerdas, maka dia akan menggunakan 2-3 ukuran. Ukuran pertama apa? Dia harus rebound, Mas. Oke, rebound. Kalau rebound, dia harus melihat yang mesti diyakinkan bahwa dia sudah berubah itu kan publik, Mas. Betul. Untuk meraih kepercayaan publik, maka dia harus mengikuti apa yang publik harapkan. Bagian pertama itu sebenarnya. Jadi dengan begitu dia harus mengcapture. Ini publik. Kalau kita mau ambil trust-nya supaya kita mendapatkan dukungan yang sempurna dan paripurna, maka kemudian apa sih komentar-komentar publik yang memang berguna? Itu satu. Sebagian kedua, dia juga harus melihat sebenarnya otoritas yang dimilikinya itu kan dia harus memberikan prioritas-prioritas dan meminimalisasi semua potensi yang bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari Firly dan jaringannya itu. Jadi dia harus mengambil posisi yang vis-a-vis berhadapan. Kalau tidak begitu, kalau ada apa-apa, dia harus menanggung resiko. Saya mau mengatakan ini adalah bagian dari mitigasi resiko yang dibangun oleh pimpinan sekarang untuk meminimalisasi semua potensi yang bisa menyebabkan mereka diseliding tackle, offside dan macam-macam kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia harus membuat sesuatu yang berbeda untuk mengatakan pada orang di dalam, gue ini beda loh. Kalau dia tidak melakukan perbedaan, dari itu. Betul. Terus kemudian sama aja sarwa kayak melanjutkan Firly lah ya. Kan ada yang disebut orde baru, ada yang disebut new orde baru, neo orde baru plus. Ada lagi tuh, ada yang mengatakan kayak gitu tuh. Nah, jadi perubahan itu dilakukan dengan. Cuman lebih dari itu dalam perspektif yang positif, Pak Nawawi mungkin mau melakukan rebound. Dalam periode waktu yang mulai terbatas. Dan dia ingin memanfaatkan waktu yang sempit ini untuk melakukan sesuatu. Dan itu harus sesuatu yang pembedanya jelas. Pak BW kan pernah ngalami dikriminalisasi kan. Terus pernah juga berhenti sementara. Terus kalau melihat Pak BW kan jadi pimpinan, kan Pak BW punya ajudan, punya mungkin pengawal gitu ya. Kita mau bandingkan ini Pak BW. Kalau nggak salah Firly ini pengawalnya, ajudannya berapa ya? Agak banyak rasanya. Dan pengawalnya saya kira lebih dari 15 orang gitu. Belum lagi pakai forriders pergi kemana-mana. Dibandingkan Pak BW waktu itu gimana? Seperti apa sih keadaannya? Yang pertama itu yang tetap melekat itu pengemudi ya, supir. Supir tetap melekat di situ, dapat fasilitas melekat. Terus setelah itu ajudan sudah dicabut, ajudan resmi sudah dicabut. Cuman kemudian kalau nggak salah dari wadah pegawai masih melihat kayaknya BW tetap dilindungi karena apa? Musuh saya masih bertebaran di luar. Betul. Ya kan, ininya beda nih, penyebabnya beda nih. Betul. Penyebabnya beda. Bukan karena perbuatan Bapak sendiri, tapi ada dari luar ya kan. Kepentingan lain yang bekerja. Nah, ini penting. Yang bukan hanya sekedar memberhentikan, tapi menghentikan. Jadi kalau berhenti jabatannya, dihenti tuh bisa disukabumikan loh, Mas. Iya, betul. Iya loh. Mas Novel tuh kan hampir saja disukabumikan. Iya. Makanya sekarang kita bikin tempat di Sukabumi. Iya, ya, kalau Sukabumi, memang kami ada tempat di Sukabumi. Ada tempat terkirah di sana gitu ya. Tapi Pak BW gini, saya membandingkan karena kan Firly termasuk menggunakan ajudan banyak. Memang waktu itu pimpinan KPK itu ketua berapa sih Pak BW? Ajudan satu ya? Satu. Apakah kurang? 15 lah. Nah, ini ada psikologi jabatan dan psikologi kekuasaan.
orang yang menempatkan kekuasaan itu adalah luxury, maka dia akan menjadi megalomania. Maka dia tuh 1, 2, 3 karena dia ingin menunjukkan bahwa ini penting banget. Dan itu ditunjukkan dengan ini loh. Jadi dulu pimpinan mau ketua, wakil ketua satu ya? Satu. Pengawal karena itu kan amanah, bukan luxurious yang harus kemudian ditunjukkan kepada orang lain gitu. Karena itu kan ada biaya negara kan di situ. Dari pemborosan. Biaya negara dan itu pemborosan. Jadi dari sisi satu, kalau pimpinan yang megalomania, maka dia akan menempatkan kekuasaannya untuk pameran. Gue ini dahsyat loh. Nah, jangan memperbanyak itu karena itu. Terus yang kedua dari sisi psikologi, orang yang memperbanyak pasukannya itu kan sebenarnya dia merasa tidak aman mesti. Iya kan dia masih tidak aman. Betul. Bisa juga yang saya khawatir dia takabur, nggak percaya pada kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Kemudian menggantungkan pada kekuatan yang sebenarnya sangat keduniawian. Iya kan? Bukan begitu Pak Yudi? Pak Yud, kalau bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi, bisa jadi skripsi. Ya kan? Ya, kamulah yang mau ngambil disertasi. Aduh, saya ngikut Bapak lah. Ya kan? Yud, kalau bicara yang ini tadi yang soal gaji ya. Ya, 70%. Ya, 70% ya. Dari sekitar 120-an, berarti sekitar 80-90 juta ya. Bang. Itu uang semua, Bang. Nah, terus dengan terima gaji antara 80-90 juta tadi, dia kerja apa nih kira-kira? Ya nggak kerja lah Bang. Nah itu menurut saya memang di aturannya ya ketika pimpinan KPK menjadi tersangka apapun, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, ya ini kan sebenarnya inilah asas praduga tidak bersalah. Oke, masih tetap digaji, tapi ya jangan gaji yang buta lah gitu kan. Tetaplah ke kantor, artinya itu akan menggugurkan kewajiban gitu kan. Ketika dia ke kantor, walaupun nggak ngapa-ngapain ya emang undang-undang mengatakan dia harus nonaktif. Tapi kalau dia nggak ke kantor, dia di rumah aja atau dia ya kecuali dia udah ditahan. Tapi kalau dia belum ditahan ya segera aja. Nggak dikasih akses terus muter-muter di halaman. Enggak kan bisa di lantai bawah. Kan Pak Nawawi mengatakan bahwa dia akan dibawa sebagai tamu. Dia tamu kan bisa di perpustakaan, kemudian bisa di lobi atau ngapain. Artinya publik melihat kalau dia ada. Jadi dia pantas. Kalau tidak menurut saya kalau memang Pak Firly punya standar moral yang tinggi ya bahwa gaji ya terima sekitar 80-an itu dia nggak ke kantor, balikin ke kas negara. Ya balikin gitu kan, karena masa dia tetap menerima dia nggak ngapa-ngapain. Ya walaupun nanti aturannya memang sudah terima, ya memang kan kalau kita berbicara mengenai hukum positif, hukum aturan, ya itu yang terjadi kemarin ketika misalnya belum ada kepres gitu kan masih dibilang belum expose, masih bisa kok ya kan. Misalnya kata Abang betul melakukan expose, tapi sekali lagi bahwa ya ini tentu yang karena aturannya sudah ada, mau tidak mau suka tidak suka harus dipatuhi, tapi kan tetap ada kewajiban. Itu menurut saya Bang. Sekarang dia mana? Apakah dia benar kantor? Kecuali kalau dia ada pemeriksaan Bang kayak hari ini. Ya kan? Kayak hari ini dia dia datang ke Mabes Polri gitu kan. Nah, kemudian dia nanti besok Senin datang lagi KPK. Tapi kan beda Yud, dia kan diperiksa dalam konteks perkara tidak pidana korupsi. Dalam perkara dia mengkhianati pemberantasan korupsi, mengkhianati KPK. Jadi yang dia lakukan sekarang ini, saya kemudian bingung kalau kemudian mesti dibandingkan dengan pimpinan KPK yang berhalangan karena sesuatu hal yang bukan merupakan perbuatan pencorengan atau penghancuran moral. Saya ingin membela Pak Firly. Waduh, ternyata Pak Bibi selama ini bela Pak Firly, baru saya paham. Bukan selama ini. Oh, selama ini baru ini ya. Gimana Pak Bibi? Rasa kemanusiaan saya terganggu. Gawat. Kalau ini kalau rasa kemanusiaan benar juga. Terganggu. Benar juga. Pak Firly harus membiayai para lawyernya, Mas. Jadi dengan uang yang sekian itu dia bisa menabung untuk membiayai para lawyernya. Karena sudah tidak dibiayai oleh kantor. Kan bantuan hukum tidak dibiayai makan. Iya nggak dibiayai Pak, emang nggak dibiayai. Kan nggak mungkin sekarang tidak punya jabatan dan posisi, nggak bisa lagi mempengaruhi orang lain untuk belain. Nggak bisa cari yang pro bono Pak. Pro bono nggak bisa. Wah, Pak Firly gue bayangin. Pimpinan lain punya ajudan satu aja 15. Oh iya sih. Atau banyak banyak. Betul. Sekarang dia harus menghadapi berapa biayanya, Mas? Iya. Oke.
kembali lagi Bang bahwa jadi Pak Bill bilang tadi yang dibilang. Setuju nggak lu? Saya setuju nggak dengan Pak Bill bilang tadi? Saya ingin rasa kemanusiaanmu. Saya kok kayak kehilangan kata-kata. Kok jadi menyentuh rasa kemanusiaan saya yang sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Jadi begini Pak, ada rasa kemanusiaan, ada rasa moral. Jadi coki-coki lah. Atau nano-nano zaman dulu, ya kan? Masih ingat nggak pemain nano-nano Pak? Ya kan? Manis, asam, asin, asem. Ya kan? Nah, kembali lagi Pak De. Sebenarnya kan ini himbauan moral, sama kayak himbauan moral. Ya Bang, sebelumnya kita minta mundur, ya kan? Ketika artinya gini, ketika dulu kita di luar negeri, bagaimana orang baru dituduh saja, gitu kan, dia langsung mundur karena malu, gitu kan? Artinya kalau sekarang dia bermain dalam ombak ini, gitu kan? Dia misalnya sebelum jadi tersangka dia begini. Kemudian jadi tersangka dia tetap itu karena kepres belum keluar. Sekarang kepres tetap keluar, udah keluar dia begini. Jadi saya pikir ya. Permasalahan yang terjadi sebenarnya ini bisa diselesaikan kalau memang mau mundur. Sekarang kan permasalahannya Pak Firly baru bisa berhenti tetap kalau dia menjadi terdakwa. Itulah sebabnya hal yang penting sebenarnya saat ini adalah bukan masalah Pak Firly ditahan atau tidak, tapi kapan perkara ini akan dilimpah. Kalau yang mundur saya setuju nih Mas. Akan dilimpah. Saya punya pendapat berbeda. Setuju, tapi jadi bukan dissenting, tapi occurring opinion. Bapak jadi ngerti kita dengan MK? Oh iya, makan keluarga maksud lu. Aduh, kawan. Nanti bisa di ini kan? Nah, di mana pendapat berbedanya? Pak Firly mundur saya setuju. Argumennya itu sebenarnya ada dalam filosofi undang-undang yang baru. Di undang-undang KPK sebelumnya tidak ada rem mundur. Kalau udah ditangani langsung terus ke depan, nggak ada rem parkirnya. Sejak Pak Firly ada, terus kemudian mendorong undang-undang KPK yang baru, di mana boleh ada rem mundur, maksudnya SP3. Maka Pak Firly harus ikuti itu paradigma itu. Dia boleh mundur kok. Iya. Boleh mundur dia. Bahkan mungkin bisa jadi menambah, Pak Firly mundur. Mungkin ada yang salut lah. Iya pada mundur nih kan. Walaupun hukum tetap jalan terus. Iya. Orang respect. Tahu diri banget orang. Betul. Jadi dengan selama ini nggak mundur, nggak tahu diri betul. Ayo. Kan begitu Pak Firly kan menggambarkan. Saya menggambarkan peristiwa, Mas Novel menyimpulkan. Dan saya mendengarkan. Karena begini tadi Pak B bercanda di awal tadi kan beberapa yang soal bela tanda kutip bela Firly. Memang sudah sangat wajar ketika orang berbuat jahat haknya dirampas, ya kan? Haknya dirugikan. Tapi memang ini yang menarik adalah soal penggajian tadi itu. Jadi kenapa itu penting? Yang pertama orang berbuat korupsi kan berdasarkan mengkhianati negara. Betul Bang. Ini ketika dia dikasih amanah untuk berantas korupsi, dia berbuat korupsi. Berarti mengkhianati itu double gitu. Betul Bang. Karena negara masih bayar dia. Gitu. Saya ada logiknya Mas. Logiknya gini. KPK dengan single salary-nya itu dan diberikan penghargaan karena kehormatan atas tugas-tugasnya. Jadi dia diberikanlah suatu honorable dengan kompensasi yang baik gitu ya. Nah, tapi kalau dia mencederai kehormatan itu, harusnya kemudian seluruh bentuk prestasi yang honorable itu hilang. Jadi ada argumennya. Itu ya. Jadi artinya kalau orang di tempat pegawai lain itu misalnya kalau berhenti sementara 80% tidak untuk pimpinan KPK yang merusak kehormatan lembaga. Itu justifikasi moralnya sebenarnya ada. Malah dalam logika saya begini, Pak. Ketika Firly menjadi pimpinan KPK 2019, 2020 awal dia kasus masalah helikopter mewah dan kemudian ada beberapa kasus-kasus lain sampai sekarang seperti sekarang. Menurut saya, orang begini mestinya dalam tuntutan perkaranya nanti semua gajinya sudah kembalikan, Pak. Itu yang saya bilang, dia mendapatkan gaji yang besar karena honorable dalam pekerjaannya. Betul. Tapi kalau kemudian kehormatan itu dirusak oleh dirinya sendiri dengan menggunakan jabatannya, dia tak pantas dapat reward yang honorable. Betul. Bukan begitu. Kalau nggak salah ditambah sepertiga itu di KUHP ada Bang? Tambah ada. Ada pasal berapa? 52 atau berapa ya? Bukan. Itu di saat pejabat negara yang melakukan ini ditambah sepertiga. Pasal 52 bukan, Pak?
Saya lupa. Cuman di situ memang ada. Kalau orang yang diberikan kewenangan tapi menyalahgunakan kewenangannya, maka kemudian dia dihukum lebih berat. Itu dengan kasus pemberatan sebenarnya. Pemberatan namanya, Bos. Oke. Jadi dia harus dihukum jauh lebih berat ketimbang orang lain yang tidak punya otoritas tapi menyalahgunakan otoritas itu. Ya, menarik ini diskusi kita. Semoga nanti dengan kita kritik begini, pimpinan KPK betul-betul bersemangat untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka sudah mulai mengarah untuk memperbaiki KPK. Tapi sebelum ditutup, Yudi baru saja menciptakan lagu untuk penangkapannya Firly. Iya. Aduh. Nanti belum masih panjang waktu kita. Tapi intinya Bang bahwa kita ini kan sayang sama KPK kan. Makanya kita mendukung pimpinan yang sekarang. Yang sementara ini Pak Nawawi Ketua. Artinya agar kan pimpinan bisa berganti. Betul. Pegawai juga silih berganti, resign masuk gitu ya. Tapi KPK tetap ada. Kalau misalnya terus turun naik sampai hancur. Kasihan KPK-nya. Seperti itu sih Bang. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan karena kita cinta pemberantasan korupsi dan kita ingin bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang memberantas korupsi. Itu aja Bang. Launching lagunya kapan jadi? Terima kasih Yudi, Pak Bibi. Semoga kemudian pimpinan KPK tidak jahat-jahat lagi kepada KPK lah, kebangetan itu malah diri pada. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.